daripada mukmin yang lemah. Di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, kita tahu bahwasannya al-iman yazidu wa yanqus. Iman terkadang frekuensinya naik, terkadang dia anjlok turun. Dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, boleh jadi saat jaya, saat Allah berikan bahagia, saat Allah berikan anugerah-anugerah, mantap keimanan kita. Boleh jadi ketika resah, gelisah, gundah, gulana, pilu, duka, depresi, stres, persoalan satu belum selesai, datang lagi persoalan yang lain. Tahajud sudah, zikir sudah, sholawat sudah, Senin Kamis sudah, namun belum juga yang diinginkan tergapai, maka anjlok keimanannya. Atau boleh jadi ketika diberi jaya justru menjauh dari Allah. Persoalannya adalah bagaimana kita menjalani hidup dan kehidupan ini. Kaya, miskin, lapang, sempit, sehat, sakit, jaya, pahit, tetap istiqomah iman kita mantap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya, al-mu'minu qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Fokus bahasan mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Khatib akan menyampaikan untuk khatib dan segenap kaum muslimin jemaah Jumat hafizakumullah, bagaimana agar senantiasa keimanan kita tetap kuat, keimanan kita tetap eksis, tak tergoyahkan dan tak mampu digoyahkan oleh apapun juga. Bagaimana keimanannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keimanan para nabi, para rasul, siddiqin, syuhada, salihin. Bagaimana keimanannya daripada sahabat Rasulullah Bilal bin Rabah saat dicambuk di tengah terik panas yang sangat luar biasa, ditindih batu besar, disuruh merubah keimanannya, tetap mantap. Ahad, 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 Allah, Allahu ahad. Yang pertama, agar keimanan kita tetap kuat, keimanan kita tak tergoyahkan, yang pertama, kita harus akrab senantiasa tilawatil Quran, membaca Al-Quran, qiraatul Quran, baca Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami Allah turunkan Quran sebagai syifa, obat, rahmat. Untuk siapa? Lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. Wala yazidul zalimina illa khasara. Tiada berguna bagi orang yang zalim melainkan sebuah kerugian. Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat saat resah, gelisah, gundah, gulana, pilu, duka. Oh, nikmat membaca Al-Quran. Dan bukan hanya itu, iqra'ul Quran, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Al-Quran nanti dia akan menjelma di hari kiamat sebagai sahabat dan penolong. Di dunia ketika kita gemar membaca Al-Quran, padahal tidak paham artinya, padahal tidak mengerti, saat membaca Allah turunkan rahmat, saat mendengar pun demikian. Terlebih beranjak kita setelah kita gemar membacanya, mendengarkannya, asyik kita belajar dan belajar, bisa mengkajinya, bisa menghayatinya, bisa mengamalkannya. Nikmat tiada seindah apapun jua melainkan seindah kalamullah. Asyik yang senang dengan surah Yasinnya, baca
Yang senang dengan surah Al-Waqiah, baca. Yang senang dengan surat Al-Mulk, baca. Saya belum bisa mampu membaca Al-Quran, belajar. Saya belum mampu untuk istiqomah, berupaya. Saya bisanya hanya baca surat-surat pendek, baca. Nikmat saat kita senang akrab dengan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Oh, indah nikmat. Yang membaca maupun yang mendengarkan, terlebih nawwiru buyutakum bitilawatil Qur'an as-salat. Terangi rumah tanggamu dengan tilawah Al-Quran dan salat. Anak membaca Al-Quran, istri suami membaca Al-Quran. Oh, indah berkah rumah, sehingga resah gerindah gulana piluduka akan tersingkir dari nuansa hati kita. Yang kedua, agar keimanan kita tetap kuat, maka senantiasalah zikrullah, pautkan hati, sebut asma Allah. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullah zikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, berzikir, sebut zikir kepada Allah, ingat yang sebanyak-banyaknya. Aqimis sholata li dzikri, dirikan salat untuk mengingatku di luar salat. Mulai dari bangun tidur sampai tertidur lagi, pautkan hati pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru bangun tidur saja sudah mengucapkan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Makan dia baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Beranjak dia keluar ke pasar, ke kantor untuk menuntut ilmu, dia sudah juga sebut nama Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Hiasi degup jantung kita dengan senantiasa terpaut hati pada Allah. La ilaha illallah. Allah, 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 subhanallah. Perbanyak senantiasa pautkan hati kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, hati kita terpaut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan hati yang berzikir pada Allah, niscaya akan ditentramkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang berzikir bukan sebatas lisan. Masuk dia, merasakan kalbunya. Ketika bangun tidur, ya Allah, alhamdulillah kau masih berikan kesempatan hidup. Ketika habis makan, alhamdulillah ya Allah, hamba masih bisa menyuap nasi, meneguk air. Alhamdulillah hari ini bisa Jumatan ringan langkah pagi kami, ya Allah. Alhamdulillah hamba bisa ruku. Alhamdulillah hamba bisa sujud. Oh, banyak nikmat-nikmat Allah. Kalau kita merenungkan lebih jauh, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana ladikah yang hendak kamu dustakan? Selalu dia menikmati hidup ini dengan zikrullah. Kaya miskin, lapang sempit, yang ada adalah alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang ketiga, agar keimanan kita tetap kuat kapanpun, dimanapun, kondisi apapun, adalah tafakkur. Allah dalam sebuah firman-Nya, Al-Imran ayat 190-191, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza
batilan subhanaka faqina adzabannar. Inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wakhtilafil laili wan nahar, silih berganti malam menjadi siang, la ayatil liulil albab, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi yang menggunakan potensi akal pikirannya. Alladzina yadhkuruna Allah, senantiasa ingat Allah qiyamah wa qu'udan wa ala junubihim. Yang nomor 2 tadi itu selalu terpaut pada Allah dikala berdiri, dikala duduk, dikala berbaring. Cukupkah? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan dia tafakur penciptaan langit dan bumi, dia renungkan, ya Allah, dia tatap langit, mana tiangnya, siang lagi, malam lagi, tidak larut begitu saja. Oh, luar biasa, belum pernah saya lihat wujud matahari, tapi saya yakin matahari itu ada, cahayanya menerangi bumi, hamba merasakannya. Oh, luar biasa, tumbuh-tumbuhan, aneka ciptaan Allah, sehingga Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, apa yang kau ciptakan tidak ada yang sia-sia. Dia sucikan Allah, subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Allah, kami berlindung dari jerat api neraka. Bukan hanya ciptaan Allah alam semesta, bahkan yang ada pada dirinya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, apa yang ada pada dirimu tidakkah kau lihat, tidak kau perhatikan? Oh, alhamdulillah, mata masih bisa menatap, telinga masih bisa mendengar. Oh, nikmat, lisan masih bisa berzikir. Alhamdulillah, tangan bergerak, kaki melangkah, jantung masih berdetak. Ya Allah, dia renungkan bagaimana saat ini hamba meyakini adanya jantung, belum lihat jantung hamba, belum lihat ruh hamba, belum lihat ginjal hamba. Oh, ini semua nikmat darimu. Akhirnya terpaut dari tafakur itu, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, agar keimanan kita tetap mantap pada Allah, interaksi dengan asma-asma'nya. Sulit kita dalam hal rezeki, kita punya Allah dalam Asmaul Husna, Al-Fattah, Ar-Razzaq. Ya Fattah, ya Razzaq, wahai Allah yang maha membuka, yang mengkarunia rezeki. Sempit kita sebut Al-Wasi. Dalam keadaan apapun, Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Untuk keselamatan jangan pakai yang aneh-aneh, perbanyak ya salam. Bukankah habis sholat kita Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, dan seterusnya. Apapun, dalam kondisi apapun, yang pertama akrab dengan Al-Quran, tilawah Al-Quran. Yang kedua, perbanyak zikrullah dimanapun kita berada, saat berdiri, saat duduk, saat berbaring. Yang ketiga, tafakur. Tafakur, jangan setiap hari uang saya tinggal berapa. Tafakur, ingat satu saat kita akan tinggalkan dunia ini yang kita bawa amal soleh. Tafakur, setelah itu pautkan selalu dengan asma-asmanya, sehingga nikmat kita selalu senantiasa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, bersama dengan kalamullahnya Al-Quran, bersama dengan zikrullahnya, bersama dengan ciptaannya tafakur, bersama dengan asmanya. Insya Allah, kalau ini terus menerus, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah turunkan malaikat-malaikat, Allah takhafu wala tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih, wa basyiru bil jannah, surga akan menghampirimu, allati kuntum tu'adun, sebagaimana yang dijanjikan, surga dunia, kedamaian di hati. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina